Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Go Basic, channel yang membahas seputar Gojek tentunya teman-teman ya. Oke teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran rezeki dan akun gacor buat kalian semuanya. Oke teman-teman ya, di video kali ini teman-teman, gua akan membahas tentang fitur yang beberapa waktu lalu dirilis oleh Gojek, yaitu fitur pesanan gabungan di layanan orderan GoFood. Jangan kemana-mana teman-teman, saksikan video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gua akan membahas tentang pesanan gabungan orderan di layanan GoFood yang beberapa waktu lalu dirilis oleh Gojek teman-teman ya. Oke, untuk memudahkan kalian untuk memahami video kali ini, gua akan membagi menjadi beberapa hal pembahasan. Yang pertama adalah tujuan diadakan fitur orderan gabungan di GoFood tersebut. Yang kedua adalah tarifnya, yang ketiga dampaknya ke driver, yang keempat adalah kesimpulan menurut saya. Oke, kita langsung aja membahas ke bagian yang pertama, yaitu tujuan diadakannya fitur gabungan orderan di layanan GoFood. Oke teman-teman ya, jadi tujuan Gojek mengadakan fitur tersebut adalah untuk menarik minat customer, baik itu customer baru atau customer yang lama ya, untuk selalu order Gojek atau untuk selalu order GoFood. Karena apa? Karena dengan menggunakan fitur gabungan ini teman-teman ya, customer itu akan mendapatkan tarif yang lebih murah katanya. Ketika kemarin itu aku kopdar offline ya di kantor gitu teman-teman. Jadi dengan customer order GoFood menggunakan fitur gabungan ini, mereka akan mendapatkan tarif ongkir yang lebih murah. Jadi itu tujuannya. Apakah itu tujuannya bagus? Bagus teman-teman, karena apabila customer ini tertarik dengan tarif ongkir yang lebih murah, tentu mereka akan selalu menggunakan layanan GoFood di aplikasi GoPartner dan bahkan bisa menarik minat customer yang baru teman-teman ya. Oke, intinya pokoknya ingin menarik minat customer lah, baik itu customer yang lama maupun customer yang baru, agar mereka selalu order di layanan GoFood teman-teman ya. Oke, untuk yang kedua yaitu tarifnya teman-teman ya. Jadi untuk tarifnya ini sebenarnya untuk tarif yang orderan pertama itu sama aja kayak sebelumnya gitu ya. Jadi jarak antara resto ke titik tujuan. Nah, untuk tujuan yang kedua itu dihitung 2.000 per kilometer, teman-teman ya. Jadi bukan misalkan tarif yang pertama ke yang kedua dikali 2, bukan begitu, tetapi untuk tarif pengantaran yang keduanya itu dihitung per kilometer. Misalkan kalian order nganter ke lokasi tujuan itu 4 kilo, tarifnya 8.000. Kemudian nganter ke customer yang kedua, jaraknya antara pertama ke yang kedua itu 2 kilo, berarti 2.000 dikali berapa tuh? Dikali 2 berarti 4.000. Berarti totalnya dari resto ke pengantaran pertama ke pengantaran kedua berarti 8.000 ditambah 4.000 berarti 12.000 gitu teman-teman ya. Berarti totalnya berapa tuh? 4 kilo ditambah 2 berarti 6 kilo kan, 6 kilometer berarti 12.000. Itu simulasinya teman-teman ya. Jadi bukan ongkir tarif bawah dikali 2, bukan, tetapi antara tujuan titik yang pertama, titik pengantaran yang pertama ke titik yang kedua itu dihitung per kilo, yaitu per kilo 2.000 untuk wilayah Malang teman-teman. Kalau wilayah yang lain belum tahu ya. Oke, untuk yang ketiga dampaknya ke driver. Oke teman-teman ya, jadi gini, berkaitan dengan tujuan Gojek
mengadakan fitur gabungan ini, yaitu ingin menarik minat customer, baik itu customer baru atau customer yang lama. Intinya mereka ingin orderan GoFood itu melimpah. Oke, dengan tarif yang lebih murah, walaupun dengan resiko nunggu yang lebih lama, tapi nggak apa-apa. Intinya mereka ingin menarik minat customer supaya mereka order GoFood gitu teman-teman, dengan tarif yang relatif lebih murah agar bisa bersaing dengan kompetitor gitu teman-teman ya. Nah, dampaknya ke driver apa? Kalau misalkan strategi Gojek itu berhasil ya, dengan mengadakan fitur ini kemudian orderannya itu melimpah ya, customer jadi order terus, pengen order gitu karena tarifnya lebih murah kan, nunggu dikit nggak apa-apa lah, pokoknya tarifnya murah, mereka selalu order GoFood. Misalkan tingkat keberhasilannya itu 100% gitu. Dari yang awalnya orderan 50 order, misalkan 50 order. Kemudian ada fitur ini, fitur gabungan ini jadi 100% peningkatannya, jadi 100 order. Itu nggak apa-apa teman-teman, bagus untuk driver karena driver tentu akan mendapatkan orderan juga gitu, orderan yang lebih banyak gitu teman-teman. Kalau berhasil strateginya. Nah, masalahnya adalah teman-teman, kalau misalkan strateginya ini kurang berhasil atau perkembangannya itu cuma sedikit, cuma 20% gitu ya. Ini ke driver itu agak kurang bagus teman-teman ya. Agak kurang bagus kenapa? Karena ibaratnya ya, 2 order yang biasa diberikan kepada 2 driver ini jadi diberikan kepada 1 driver teman-teman ya. Jadi ini yang membuat apa, driver itu jadi agak susah juga. Karena apa? Karena orderannya nanti akan semakin tidak merata ke driver gitu ya kan, apalagi terutama ya driver-driver yang akunnya itu lagi gagu atau lagi terapi akun. Kalau buat yang gacor sih nggak masalah teman-teman ya. Oh ya, sebagai catatan teman-teman ya, sebagai catatan aku lupa nanti, jadi fitur order gabungan ini atau double order ini bisa dilakukan apabila atau bisa didapat driver apabila jaraknya itu searah ya. Jadi kalau misalnya nggak searah itu nggak bisa gitu teman-teman ya. Oke, kembali ke dampaknya ya. Jadi dampaknya itu kalau memang tujuan Gojek tadi itu menarik minat customer itu berhasil, orderan itu bisa meningkat 100 atau 200%, itu bagus buat driver. Tetapi kalau tidak berhasil atau tingkat keberhasilannya itu sedikit, cuma 10 atau 20%, ini akan berdampak kurang bagus buat driver karena orderan akan semakin tidak merata, teman-teman ya. Menurut saya gitu. Nah, apalagi tarifnya ini per kilometer 2.000 untuk orderan untuk jarak ke titik pengantaran pertama ke yang kedua itu per kilo 2.000, itu relatif menurut saya itu agak terlalu murah teman-teman ya. Itu terbukti nggak beberapa sih. Jadi ada satu komunitas driver di Malang itu memprotes gitu. Bahkan mereka mendatangi kantor Gojek, bukan hanya Gojek tetapi kantor Grab juga ya. Ibaratnya dia komunitas ojol lah gitu. Jadi bukan hanya Gojek aja, jadi Gojek, Grab, Shopee, mereka datangi semua, mereka menolak fitur orderan gabungan ini dengan alasan ini akan berdampak pada driver karena orderan nanti akan semakin tidak merata, teman-teman. Oke, itu untuk dampaknya ya. Jadi intinya kalau untuk driver akun gacor sih nggak masalah, tapi masalahnya adalah kalau misalnya customer itu tidak tertarik atau strategi Gojek ini tidak berhasil menarik minat customer atau perkembangannya itu cuma sedikit, ya itu akan cukup negatif buat driver gitu teman-teman ya. Nah, untuk yang terakhir kesimpulan ya teman-teman. Jadi menurut saya kesimpulannya itu PT Gojek dengan driver itu kan kemitraan ya. Jadi kalau Gojek bikin kebijakan dengan tujuan tertentu, harusnya mereka terbuka ya.
Jadi Gojek itu misalkan dia menggunakan fitur pesanan gabungan ini tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk menarik minat customer ya agar orderannya rame, itu dia harus terbuka keberhasilannya. Jadi seberapa berhasil sih fitur ini agar customer itu selalu menggunakan Gojek, itu tingkat keberhasilannya berapa? Kalau misalkan keberhasilannya itu bagus di atas 100%, maka mereka juga harus menyampaikan ke driver bahwa oh ini loh gitu. Ini cukup bekerja dengan bagus, hasilnya seperti ini sehingga berdampak positif terhadap driver. Nah, itu oke-oke aja sih teman-teman ya. Jadi fair gitu. Tetapi teman-teman kalau misalnya tidak berhasil ya atau tingkat keberhasilannya itu cuma sedikit, mereka juga harus terbuka juga dengan driver gitu. Karena kalau misalnya tingkat keberhasilannya itu sedikit, itu berdampak negatif buat driver karena orderan nanti akan terdistribusi ke driver itu sangat terbatas gitu teman-teman ya. Apalagi ini akan kasihan banget kepada teman-teman yang akunnya itu lagi gagu atau lagi terapi akun. Mereka akan semakin sulit mendapatkan order karena ada fitur gabungan ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang orderannya itu gacor ya nggak masalah. Tapi buat teman-teman yang orderannya itu anyep atau lagi terapi akun itu akan semakin susah teman-teman. Oke, jadi itu menurut saya teman-teman ya. Nah, buat kalian bagaimana nih menurut kalian dengan adanya fitur gabungan di layanan orderan GoFood ini teman-teman? Apakah menurut kalian bagus atau tidak? Kalian tulis di kolom komentar. Oke teman-teman ya, jadi sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Salam satu aspal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.